Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa hari ini kita memasuki bab baru, yaitu bab 6. Di bab 6 ini terbagi menjadi 3 sub. Sub pertama, kita akan belajar mengenai Bank Sentral. Kalau di Indonesia namanya BI atau Bank Indonesia. Yang kedua, kita akan belajar mengenai sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran ini merupakan sistem yang berkaitan dengan perpindahan dana dari satu pihak kepada pihak lainnya dengan berbagai macam alat pembayaran, bisa tunai maupun non-tunai. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai alat pembayaran. Kalau sekarang kita pakai apa? Pakai uang kertas biasanya. Alat pembayaran itu ada berbagai macam. Kita akan belajar mengenai jenis-jenisnya, sejarah alat pembayaran, terus bagaimana syarat suatu benda dikatakan alat pembayaran. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai Bank Sentral. Nah, udah pernah lihat Bank Sentral di Kota Tasikmalaya? Nah, Bank Sentral dapat didefinisikan yang pertama, badan keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah. Kalau di kita namanya Bank Indonesia atau biasa disingkat BI. Nah, bank sentral ini biasanya hanya ada satu di tiap negara. Beda dengan bank umum, ada banyak. Ada BRI, BCA, Mandiri, BTN, dan lain-lainnya. Kedua, bertugas mengatur kestabilan badan-badan keuangan. Nah, bank sentral ini berbeda dengan bank pada umumnya. Karena kan kalau bank pada umumnya seperti bank umum, bank syariah, bank BPR itu langsung melayani nasabah atau masyarakat. Nah, bank sentral ini tidak secara langsung melayani nasabah, tapi tugasnya itu mengatur badan-badan keuangan. Jadi mengatur bank umum, bank syariah, bank BPR gitu. Yang ketiga, mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Nah, apa sih rupiah yang stabil itu gitu kan? Rupiah dikatakan stabil ketika tidak terjadi inflasi dan deflasi. Inflasi itu kenaikan harga secara umum dan terus-menerus, kalau deflasi penurunan harga secara umum dan terus-menerus. Kenapa sih harga itu harus dijaga? Karena kalau tidak dijaga, ini nanti akan istilahnya berpengaruh kepada sektor keuangan, sektor ekonomi, sektor perdagangan, bahkan kepada sektor sosial gitu. Kalau misalkan terjadi kenaikan harga secara besar-besaran gitu. Nah, cara menjaga kestabilan rupiah salah satunya dengan cara melakukan kebijakan moneter. Yang keempat, menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang lebih tinggi dan stabil. Caranya dengan melakukan pengawasan serta membuat regulasi ataupun peraturan. Peraturannya untuk bank umum, bank sentral, bank umum, bank syariah dan juga bank perkreditan rakyat. Radang ngalamun ya. Nah, selain definisi ini juga ada pengertian menurut undang-undang. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank BI, ini revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. BI adalah lembaga negara yang independen dalam menjalankan tugas dan juga wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan juga pihak lain kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam undang-undang. Maksud independen di sini, BI itu tidak dipengaruhi oleh pemerintah ataupun pihak lain. Jadi dia bergerak sendiri. Tujuannya apa? Untuk mencapai kestabilan rupiah dan juga ini nih, kestabilan badan-badan keuangan. Fungsi, tugas, dan wewenang Bank Sentral. Untuk fungsinya, Bank Sentral ini memiliki tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa kestabilan rupiah ini penting sekali, khususnya bagi perekonomian. Rupiah dikatakan stabil ketika perputaran uang di masyarakat berjalan secara normal. Kestabilan rupiah ini dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama,
kestabilan nilai uang terhadap barang dan jasa tercermin pada laju inflasi. Ada yang tahu apa itu inflasi? Inflasi itu adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Nah, rupiah dikatakan stabil apabila perputaran uang berjalan normal. Kita misalkan di masyarakat itu normalnya perputaran uang adalah 10 miliar. Dikatakan tidak normal apabila perputarannya melebihi 10 miliar ataupun kurang dari 10 miliar. Misalkan nih, tahu nggak saat-saat di mana uang di kita itu perputarannya tidak normal, jadi lebih banyak gitu. Tahu nggak saat apa? Salah satunya adalah saat hari raya ataupun lebaran, bulan puasa gitu. Nah, saat hari raya, orang-orang hampir semua pegawai mendapatkan tunjangan hari raya. Selain itu, ada yang mendapatkan bonus, ada yang mendapatkan gaji ke-13, ada yang mengambil uang dari tabungan, dan bahkan ada yang menjual barangnya untuk mendapatkan uang pas hari raya. Nah, saat hari raya, perputaran uang itu tidak normal. Yang harusnya misalkan 10 miliar, itu bisa jadi nih saat hari raya perputarannya naik menjadi 30 miliar. Saat perputaran uang tidak normal atau melebihi, itu akan terjadi inflasi. Kenaikan harga. Karena apa? Banyaknya permintaan. Contoh, daging sapi saat hari raya yang biasa harganya 50.000 per kilo bisa tembus melebihi 100.000 per kilo. Daging ayam yang biasanya harganya 30.000 per kilo saat hari raya itu bisa melebihi dari 50.000 per kilo. Nah, makanya penting sekali kestabilan rupiah ini untuk dijaga. Terus ada juga saat-saat di mana perputaran uang kurang dari 10 miliar, jadi kurang dari normalnya. Contohnya saat sekarang nih pandemi. Karena sekarang pandemi banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang penghasilannya menurun drastis mengakibatkan permintaan terhadap barang dan jasa berkurang yang menyebabkan harga-harga di pasar turun. Contoh yang lagi viral kalau kalian lihat berita, ada pedagang telur yang membuang telurnya ke sungai. Ada pedagang sayur yang membuang sayurnya dan juga ada yang malah membagi-bagikannya daripada dijual gitu. Kenapa? Karena harga telur, harga sayur itu turun gitu. Karena kurangnya permintaan, karena sedikitnya perputaran uang di masyarakat. Makanya kestabilan rupiah ini penting sekali untuk dijaga. Yang kedua, dapat terlihat dari kestabilan rupiah terhadap mata uang asing, tercermin pada perkembangan nilai tukar. Kalau ini nih, kita gambarkan dari nilai tukar rupiah ke dolar. Misalkan nih, dikatakan normal saat 1 dolar ditukarkan menjadi 10.000, itu normalnya. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Akhir-akhir ini, rupiah terus mengalami kenaikan terhadap dolar. Jadi 1 dolar tahun kemarin itu 12.000, tahun sekarang naik lagi 15.000, tahun depan bahkan bisa jadi naik lagi. Itu tercermin bahwa nilai rupiah tidak stabil, dolar stabil. Terus gini, kalau mengajar di kelas suka ada pertanyaan, Pak, Indonesia kan banyak hutang. Kenapa sih nggak kita cetak uang banyak-banyak buat bayar hutang? Misal nih, kan ke Amerika kita cetak rupiah banyak, tukar ke dolar, terus saya bayar hutang kan. Nah, saat uang rupiah kita di Amerika, otomatis nanti Amerika akan belanja lagi ke kita kan, ke Indonesia. Nah, saat ke Indonesia, maka perputaran uang tidak normal. Nah, saat tidak normal itu, maka akan terjadi inflasi. Makanya kita tidak bisa mencetak uang banyak-banyak. Terus ada pertanyaan, Pak, kenapa sih mata uang internasional yang paling banyak digunakan adalah dolar? Karena tadi, dolar itu adalah salah satu mata uang yang paling stabil. Beda sama rupiah kan? Rupiah mah 1 dolar 10.000, 1 dolar 12.000, 1 dolar 15.000. Otomatis kan tidak stabil. Nah, kalau sekarang yang paling banyak digunakan itu mata uang Cina. Karena ekonomi sekarang berkiblat ke Cina yang tadinya ke Amerika, dari dolar ke Cina.
Untuk tugas Bank Indonesia, yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dijalankan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Nah, dilakukan dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kayak tadi kan, kalau misalkan lebih dari 10 miliar, bagaimana caranya dikurangi jadi 10 miliar lagi. Kalau kurang, bagaimana caranya ditambah supaya normal lagi gitu. Nah, selain pengendalian uang yang beredar dan juga dengan cara mengatur suku bunga bank, bisa suku bunga tabungan ataupun suku bunga kredit. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dengan cara mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik, bahkan memusnahkan uang rupiah. Nah, ini tugas Bank BI ini, membuat uang. Contoh yang paling baru-baru nih, pas 17 Agustus, Bank BI mengeluarkan uang baru khusus edisi ulang tahun Indonesia ke-75, itu uang 75.000. Tapi sayangnya uang itu tidak bisa digunakan transaksi, hanya sebagai pajangan saja. Itu contoh tuh, Bank BI bisa mengeluarkan uang gitu kan, mengedarkan, bahkan menarik lagi. Wewenang Bank Indonesia. Wewenang Bank BI terbagi menjadi dua. Yang pertama, dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan mencapai kestabilan rupiah dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar dan juga mengatur tingkat suku bunga. Hal ini dilakukan untuk menekan laju inflasi supaya perputaran keuangan berjalan secara normal kembali. Yang kedua, dalam rangka menjalankan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Hal ini dilakukan dengan cara membuat regulasi ataupun peraturan dan juga pengawasan terhadap sistem pembayaran ataupun terhadap jasa lalu lintas pembayaran. Wewenang Bank Indonesia yang pertama adalah dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, dalam melaksanakan kebijakan moneter ada beberapa cara. Nah, yang pertama, menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Jadi kan kebijakan moneter ini ada beberapa cara. Nah, untuk menetapkan menggunakan cara apa, ini melihat dulu laju inflasinya atau kenaikan harga di masyarakatnya seperti apa. Inflasi ini ada beberapa tingkatan. Ada inflasi ringan, ada sedang, ada tinggi, dan ada hyperinflasi. Kalau sedang, kalau rendah itu kenaikannya 10%, kalau sedang kenaikan harganya 30%, kalau tinggi kenaikan harganya itu 100%, kalau hyperinflasi itu kenaikan harganya barang-barang di masyarakat lebih dari 100%. Contohnya apa yang negara yang inflasinya parah? Itu kalau kalian searching, salah satu negaranya adalah Zimbabwe. Di Zimbabwe, untuk membeli satu telur saja, itu mereka harus mengeluarkan berapa ribu dolar Zimbabwe gitu. Karena inflasinya sangat tinggi, termasuk hyperinflasi di sana. Nah, setelah menentukan sasaran dengan melihat laju inflasi, nah, yang kedua, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut. Nah, ini cara-caranya nih yang bisa dipilih. Yang pertama, ada operasi pasar terbuka. Nah, ini dilakukan dengan cara menjual surat-surat berharga. Bisa berupa obligasi, surat perjanjian hutang, dan surat saham. Nah, ini dilakukan misalkan nih, terjadi inflasi di masyarakat. Kan uang berputar terlalu banyak di masyarakat. Kalau tadi dicontohkan, itu lebih dari 10 miliar. Nah, Bank BI untuk menarik uang di masyarakat bisa dengan cara menjual surat berharga ini, obligasi ataupun saham. Dan nantinya surat ini dibeli oleh masyarakat sehingga uang yang ada di masyarakat dapat diserap oleh Bank Indonesia. Yang kedua, untuk mengurangi inflasi itu dengan cara penetapan tingkat diskonto. Ini dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga tabungan. Misal nih, uang di masyarakat terlalu banyak beredar atau lebih dari 10 miliar ya.
Nah, Bank BI bisa melakukan itu menaikkan suku bunga tabungan. Nah, hal ini dilakukan agar masyarakat lebih tertarik menabung daripada membelikan uang tersebut, sehingga uang di masyarakat bisa berkurang itu ditarik oleh Bank BI. Cara ketiga, ini penetapan cadangan wajib minimum. Nah, kalau satu kedua ini menarik, kalau ini menstop uang ke masyarakat. Dengan cara apa? Menaikkan tingkat cadangan wajib minimum ini bank umum, bank syariah, dan juga bank perkreditan rakyat. Jadi yang tadinya mereka bisa mengeluarkan misalkan nih 1 miliar dipinjamkan ke masyarakat, ketika cadangan wajib minimumnya ditingkatkan, misalkan jadi cuma 500 juta gitu, sehingga uang yang beredar di masyarakat dikurangi ataupun bisa di-stop. Yang keempat, pengaturan kredit atau pembiayaan. Kredit ini adalah menyalurkan dana kepada masyarakat atau bisa disebut meminjamkan gitu. Nah, ini bisa di-stop dengan cara menaikkan tingkat kredit. Jadi tadinya kalau kita pinjam 1 juta bunganya 10%, nah kalau dinaikkan bisa jadi bunganya 30 atau 50%. Sehingga masyarakat berpikir ulang untuk meminjam uang ke bank. Nah, yang kedua bisa juga dilakukan dengan cara persyaratannya dipersulit. Jadi yang tadinya cukup misalkan fotokopi KTP harus melampirkan gaji, melampirkan rekening listrik itu. Supaya apa? Men-stop uang ke masyarakat agar tidak terlalu banyak gitu. Selain melakukan kebijakan moneter, Bank Indonesia juga bisa melakukan hal-hal yang lainnya. Di antaranya membantu keuangan bank-bank umum yang diawasi dan juga diatur oleh Bank Indonesia. Nah, yang ketiga, ini melanjutkan poin yang tadi, Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu 90 hari kepada bank. Jadi memberikan pinjaman ke bank untuk mengatasi kesulitan jangka pendek bank yang bersangkutan. Yang keempat, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan, misalkan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengalami krisis yang membahayakan sistem keuangan, BI dapat memberikan fasilitas yang pendanaannya menjadi beban pemerintah. Jadi inti poin ketiga dan keempat ini bisa memberikan pinjaman kepada bank umum, bank syariah, ataupun bank perkreditan rakyat. Yang kelima, BI mengelola cadangan devisa. Nah, buat yang belum tahu apa itu devisa, devisa itu adalah mata uang asing. Bisa dolar, bisa yen, bisa rupiah, bisa peso, intinya di luar dari rupiah. Dengan cara melaksanakan berbagai transaksi devisa, Bank Indonesia juga dapat menerima pinjaman luar negeri. Wewenang Bank Indonesia yang kedua adalah dalam rangka menjalankan tugas, mengatur, dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, ini ada kaitannya nih dengan gambar-gambar ini. Buat yang lupa, sistem pembayaran adalah sistem yang berkaitan dengan perpindahan uang dari pihak satu kepada pihak lainnya, bisa berupa tunai ataupun non-tunai. Nah, sistem pembayaran ini ada berbagai macam. Jadi selain uang tunai, ada kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, bahkan sekarang ini ada uang elektronik gitu kan, banyak jenisnya. Nah, itu semua diatur dan dijaga oleh Bank Indonesia. Cara-caranya yang pertama, melaksanakan dan memberi persetujuan serta izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Jadi, misalkan nih, uang elektronik mau mengadakan uang elektroniknya mau dipasarkan kepada masyarakat. Itu harus izin dulu ke Bank BI. Yang kedua, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran, dalam hal ini bank umum yang menyelenggarakan ATM, terus debit, kredit, untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya. Jadi bank-bank umum, bank syariah, itu harus membuat laporan secara berkala kepada Bank BI. Yang ketiga, menetapkan penggunaan alat pembayaran. Nah, jadi apa saja alat pembayaran yang sah untuk dilakukan itu diatur sama Bank BI.
Jadi kita nggak bisa sagawayah nih. Alat ini bisa digunakan sebagai alat pembayaran itu nggak bisa karena sudah diatur. Dan yang sah apa? Bisa uang tunai, bisa kartu ATM, kartu debit, bisa cek gitu kan, bisa kartu kredit, banyak lah. Itu disahkannya oleh Bank Indonesia. Yang keempat, menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, ini berkaitan dengan kebijakan Bank BI itu dengan menetapkan, mengeluarkan uang, mencabut uang, bahkan memusnahkan uang gitu. Itu semua dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang kelima, mengeluarkan dan mengedarkan uang serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredarannya. Jadi misalkan nih, uang yang gambar ini ya, kalau zaman dulu yang terkenal itu 500 gambar monyet yang suka jadi bahan poyok-poyoknya. Nah, misalkan uang itu dikatakan oleh Bank BI itu ditarik dari peredarannya atau jadi tidak bisa digunakan sebagai alat transaksi. Nah, itu merupakan kewenangan Bank BI gitu. Jadi bisa ditarik ataupun jadi tidak berlaku di masyarakat. Meskipun uangnya misalkan masih ada di masyarakat. Nah, itu merupakan wewenang Bank BI dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Definisi stabilitas sistem keuangan. Jadi, sistem keuangan yang stabil itu sistem keuangan yang seperti apa gitu kan? Nah, bagian A, sistem keuangan yang stabil itu mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kejutan atau shock yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan sektorial dan sistem keuangan. Nah, maksudnya itu mampu apa ya? Menyerap gangguan seperti sekarang kan COVID. Nah, jadi tidak terjadi inflasi yang berlebihan, tidak terjadi deflasi gitu. Nah, itu sistem keuangan yang stabil. Bagian B, sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi, sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran, dan menyebar resiko secara baik. Bagian C, stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi di mana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana, dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Peran bank sentral dalam stabilitas sistem keuangan. Nah, BI ini memiliki 5 peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang pertama, menjaga stabilitas moneter. Yang tadi kan yang yang 4 cara tadi. Yang kedua, menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat. Melalui apa? Melalui mekanisme pengawasan dan juga regulasi atau membuat peraturan untuk bank umum, bank syariah, dan juga bank perkreditan rakyat. Yang ketiga, memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Hal ini dilakukan dengan cara menentukan apa saja sih alat pembayaran yang sah dan juga memberikan izin terhadap sistem pembayaran apa saja yang dapat digunakan di masyarakat. Yang keempat, melakukan riset dan pemantauan. Nah, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Yang kelima, berfungsi sebagai jaringan pengamanan sistem keuangan. Lewat apa? Yang tadi, pengawasan. Peran bank sentral dalam mengatur dan mengawasi bank. Nah, BI selaku bank sentral memiliki 3 tugas utama. Yang pertama, menetapkan dan memelihara kestabilan rupiah. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Nah, buat yang sudah belajar materi 5 kemarin, kan kita tahu nih ada lembaga lain yang tugasnya sama, yaitu mengatur dan mengawasi bank. Itu adalah lembaga OJK atau biasa disebut Otoritas Jasa Keuangan. Nah, sebetulnya awalnya tugas mengatur dan mengawasi ini sepenuhnya oleh Bank Sentral Indonesia.
Nah, terus lahirlah OJK. Kalau tidak salah, pas Bapak masih SMA dulu. Kalau nggak salah 2014, 2015 lahirnya OJK. Nah, yang tadinya keseluruhan tugas pengatur dan pengawasan oleh Bank Sentral ini dibagi sebagian ke OJK. Nah, jadi Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur dan mengawasi lembaga-lembaga keuangan secara mikroprudensial, artinya apa? Secara individu. Nah, sedangkan Bank Sentral Indonesia mengaturnya secara makroprudensial, artinya apa? Secara keseluruhan. Nah, untuk materi sekarang dicukupkan sekian. Untuk kekurangannya, Bapak ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.